Bapak Ibu, Saudara semua. Saya rasanya tidak pernah begini, seperti orang nervous begitu ya, Saudara. Saya kira saya ini nervous, tapi juga enggak. Tapi terus terang mulai dari pagi tadi saya itu merasa seperti badan saya lemas semua ya. Karena itu saya berdoa terus, Tuhan berikan saya kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan isi hatimu. Sebetulnya apa yang saya sampaikan malam hari ini, Saudara, ini merupakan rangkuman dari semua mungkin yang pernah kita dengar selama di Bukit Sion ini. Ya. Dari para pengajar yang ada di sini, jadi mungkin saudara nanti tidak melihat hal-hal yang sepertinya baru, tetapi saya yakin bahwa Roh Kudus mau menyatakan sesuatu buat kita semua. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya menyaksikan, saya dengan Pak Loki, kami melihat film yang judulnya Left Behind. Saya buka di YouTube, saya kepingin tahu juga, apa sih semua pada bilang left behind. Saya ingin tahu apa yang ditunjukkan di film itu. Kami tidak melihat film yang baru, tapi yang kami lihat itu yang lama. Ya. Tapi saya tahu bahwa ceritanya mungkin tidak jauh berbeda. Waktu saya melihat film itu, saya diam-diam itu, saya rasanya pengen nangis, saudara. Saya melihat mereka yang tertinggal. Meskipun saya tahu bahwa ini film buatan manusia, memang belum terjadi. Tapi saya tahu bahwa suatu saat itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Meskipun kita tidak tahu nantinya bagaimana persisnya kejadiannya. Ini semua masih mengira-ngira, manusia masih mengira-ngira. Mungkin nanti begini, ini yang terjadi. Ya. Tapi waktu melihat itu, saya tahu bahwa satu saat itu pasti terjadi. Saya tidak bisa bayangkan orang-orang yang tertinggal mungkin waktu itu ya. Mungkin di saat beberapa orang pada hilang, ya, yang ketinggalan mungkin baru menyadari, kalau gitu, aku ini ketinggalan. Aku tidak dibawa. Saudara, apakah saudara pernah memikirkan hal yang demikian? Saya mulai mengingat orang-orang yang saya kasihi. Dan juga saya mengingat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mulai, nggak tahu, saya waktu itu, saya pengen nangis. Sampai saya pergi dan saya nangis, waktu itu saya nangis di kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh, biar semua itu bisa ikut bersamamu. Karena ini adalah hal yang sangat serius. Dan kemudian saudara, waktu saya menyiapkan apa yang akan disampaikan malam hari ini, saya bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan untuk umat-Mu di Bukit Sion ini? Terutama untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu nanti. Waktu itu, Roh Kudus cuma bicara satu kalimat, saudara. Jangan jadi Kristen KTP. Jangan jadi Kristen KTP. Selama ini, kita tahu mungkin kalau kita bicara tentang Kristen KTP, kita bicara tentang Kristen tanpa pertobatan.
Dan kemudian saya mulai menyiapkan diri, saudara. Saya tulis, semua yang Tuhan ingatkan saya tulis. Sementara saya menulis, waktu saya sudah selesai menulis, saya merenungkan kembali, saya bisa melihat, saya tahu bahwa apa yang saya tulis, ini semua adalah rangkuman dari apa yang selama ini Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Apa yang kita dengar selama ini dari hamba-hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini. Apa yang disampaikan Pak Loki, Pak Sun, Pak Supri, ya, Pak Guntur mungkin, Pak Immanuel, Pak Indro, semua mungkin kita sudah pernah mendengar. Dan satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan ternyata selama ini Tuhan itu sedang mempersiapkan kita semua untuk satu event yang besar sebetulnya. Yaitu di saat Dia akan menjemput mempelainya. Saudara, sayang sekali kalau kita tidak bisa menangkap kehendak Tuhan. Dan sayang sekali kalau kita tidak bisa masuk di dalam rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Nah saudara, ada beberapa poin tentang Kristen KTP ini. Mungkin Ibu Welda bisa tolong bagikan. Saya tuliskan saudara, soalnya saya tidak tahu ini rasanya pembicaraan kita panjang. Jadi saya gini, aku harus tulis. Seandainya saya tidak selesai membicarakannya, saudara bisa membaca di rumah. Ya. Tapi saya akan berusaha untuk menyelesaikan. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari ya, kemarin ya. Kemarin lusa, waktu kami ada pertemuan para fasilitator di sini, saya mengutip kalimat yang Pak Loki katakan waktu itu. Bahwa sangkakala itu sudah dibunyikan. Ada sangkakala yang sudah dibunyikan. Sangkakala bicara tentang peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Dan kita yakin bahwa sangkakala itu sudah dibunyikan. Mungkin sudah berapa kali dibunyikan, kita tidak tahu. Tapi kita menunggu sangkakala yang terakhir nanti. Yang dibunyikan sebelum kedatangan Tuhan kembali. Saudara, paling enggak ada 4 hal yang saya temukan tentang Kristen KTP. Yaitu yang pertama, Kristen tanpa pertobatan. Yang kedua, Kristen tanpa pengetahuan. Yang ketiga, Kristen tanpa pengenalan. Dan yang keempat adalah Kristen tanpa perbuatan atau tanpa praktek. Nah, saya tidak harapkan saudara baca, tapi saudara bisa dengarkan saya. Nanti saudara bisa baca di rumah. Kita akan melihat tentang Kristen tanpa pertobatan. Saya mau mengajak kita semua membaca Yohanes pasal yang ketiga. Maaf saudara, bukan Yohanes pasal yang ketiga itu. Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-19. Saya tidak tahu kok bisa saya tulis Yohanes pasal yang ketiga. Ini bahannya sekolah minggu ini, saudara. Tercampur ya.
Jadi saudara bisa betulkan di situ. Seharusnya Yohanes pasal yang pertama mulai ayat yang ke-19. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi supaya mereka menanyai dia, "Siapakah engkau?" Dan dia mengaku dan tidak menyangkal. Bahkan dia mengaku, "Aku bukanlah Mesias." Dan mereka menanyai dia, "Lalu siapa? Apakah engkau Elia?" Dan dia berkata, "Aku bukan." "Apakah engkau nabi itu?" Ia pun menjawab, "Bukan." Kemudian mereka berkata kepadanya, "Engkau ini siapa? Supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka yang telah mengutus kami. Apa yang engkau katakan mengenai dirimu sendiri?" Dia berkata, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Bapa Yahweh. Seperti yang telah Nabi Yesaya katakan. Dan mereka yang telah diutus itu berasal dari orang-orang Farisi. Dan mereka menanyai dia serta berkata kepadanya, "Lalu mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias? Bukan Elia dan bukan Nabi itu?" Yohanes menjawab kepada mereka dengan berkata, "Aku membaptis dalam air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Dialah yang datang sesudah aku, yang sudah ada sebelum aku, yang mengenai dia, aku tidaklah layak untuk dapat melepaskan tali kasutnya." Hal-hal ini terjadi di Betabara, di seberang Yordan, tempat Yohanes tengah membaptis. Saudara, kita tahu semua bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini, Yohanes Pembaptis lebih dahulu diutus untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus waktu itu. Dan kita tahu apa yang Yohanes lakukan saat itu. Dia selalu mengingatkan, dia selalu menegur, dia selalu mengajak, bertobat, bertobat, bertobat. Bertobatlah kamu, ya. Tinggalkan cara-cara hidupmu yang lama. Sampai pada waktu orang-orang datang, para serdadu datang tanya sama Yohanes, "Kami harus melakukan apa?" Yohanes bilang, "Jangan lagi mencuri, jangan lagi membohongi orang, jangan lagi merampok dan sebagainya." Yohanes selalu mengingatkan bertobat, bertobat, dan bertobat. Artinya meninggalkan segala dosa-dosa dan jalan hidup yang lama. Dan berpaling kepada Tuhan. Nah saudara, itu persiapan yang Tuhan berikan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus kemudian datang mencurahkan darahnya untuk menebus semua dosa manusia. Jadi kita tahu saudara, bahwa seharusnya pengiringan kepada Tuhan Yesus harus dimulai dengan pertobatan. Dengan pertobatan akan dosa, kesadaran akan dosa, dan bertobat dari dosa. Dan kemudian darah Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan kita. Tapi sayang sekali saudara, kalau kita melihat sekarang, di dalam gereja begitu banyak orang Kristen, tetapi tidak mengerti tentang pertobatan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Saya tahu ada banyak masalah di dalam gereja. Karena apa? Karena begitu banyak orang yang masuk ke dalam gereja, mengaku anak Tuhan, tetapi hidupnya tidak bertobat. Kenapa bisa begitu? Ya kita tahu saudara, di tempat ini Pak Loki sudah sering mengajarkan ya, bahwa ada ajaran yang keliru selama ini yang sudah diajarkan ya di dalam gereja pada umumnya, yaitu ajaran tentang kasih karunia dan anugerah yang melenceng dengan apa yang firman Tuhan ajarkan.
Dan juga kita melihat, saudara, ada banyak orang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sudah menyandang predikat Kristen. Biasanya anak-anak yang dilahirkan jadi Kristen sejak lahir, kalau orang tuanya tidak pernah membicarakan tentang masalah dosa dan pertobatan, dan pentingnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan bisa menyelamatkan hidupnya, anak itu akan tumbuh sepertinya dia seorang Kristen, tapi tidak pernah ada pertobatan di dalam hidupnya. Karena waktu lahir mungkin melek mata, dia udah jadi Kristen. Apalagi kalau bayi sudah dibaptis, ya dibawa ke gereja, dibaptis. Oh sudah Kristen, sudah Kristen. Tapi dia tidak pernah ngerti apa itu artinya pertobatan. Apa artinya meninggalkan dosa. Dia tidak pernah ngerti tentang hal itu. Mungkin orang tuanya juga tidak ngerti. Karena orang tuanya mungkin juga dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Yang otomatis menjadi Kristen. Tapi mungkin di hadapan Tuhan belum. Makanya sampai ada banyak orang Kristen tanpa pertobatan. Dan itu sebetulnya sangat berbahaya, saudara. Tanpa pertobatan, tidak mungkin bisa lahir kembali. Makanya ada banyak orang Kristen yang tetap hidup di dalam dosa. Tidak mengerti. Karena itu, seharusnya setiap orang tua mengajarkan kepada anak. Apa artinya penebusan Tuhan Yesus? Apa artinya Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib? Dan kita nggak bisa otomatis begitu aja, ngelondong aja. Langsung jadi Kristen. Karena setiap orang harus punya pertanggungjawaban. Masing-masing secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, saudara, nggak bisa otomatis. Jadi anak-anak harus diajarkan. Apa itu artinya dosa? Dan apa artinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, kami sendiri, saya dulu terus terang, waktu anak-anak masih kecil, saya tidak terlalu menyadari tentang masalah pertobatan ini. Kami memang mengajak anak-anak kami untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ya. Tapi kami memang mungkin tidak pernah membicarakan sama mereka, hanya kalau mereka salah kami beritahu. Ternyata penting, saudara. Karena kita tahu bahwa kita itu sudah dilahirkan di dalam dosa. Karena itu ada banyak orang juga yang seringkali merasa bahwa dia itu sudah baik-baik saja. Sehingga tidak perlu lagi bertobat. Tidak perlu lagi ada pertobatan di hadapan Tuhan. Padahal pertobatan itu harus selalu kita lakukan kalau kita melakukan dosa. Penting, saudara, bertobat ya, dari dosa-dosa kita. Dan hal lain lagi yang membuat ada banyak Kristen tanpa pertobatan di dalam rumah Tuhan.
yaitu cara penginjilan yang keliru. Ada banyak orang yang menginjil. Menginjil itu hanya mengajak orang datang ke gereja. Saudara, tidak cukup. Mengajak orang datang ke gereja, itu bukan penginjilan. Penginjilan yang seharusnya kita bicara dengan mereka tentang masalah dosa. Dan di saat mereka sungguh-sungguh menyadari, iya, memang aku ini orang berdosa. Dan aku perlu Tuhan. Dan pada saat itu, dia mengambil keputusan, ya aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Saudara, itu yang namanya penginjilan. Kadang kita juga hanya tantang aja orang. Mungkin kita tidak bicara masalah dosa, masalah pengampunan dosa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita hanya tanya, kamu mau enggak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, mengikut Tuhan harus dimulai dengan pertobatan. Dengan pertobatan atas segala dosa dan kesalahan kita. Tapi kita bersyukur Tuhan itu berkasih karunia. Kita terus diberitahu ya saudara. Jadi kita juga masih punya kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan semua jalan-jalan hidup kita yang lama. Karena itu malam hari ini saya juga mau mengingatkan kembali. Kalau kita belum mengalami pertobatan, saat ini adalah saat yang tepat. Kita datang kepada Tuhan. Mengaku bahwa Tuhan, aku orang berdosa. Dan aku perlu Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Kalau mungkin selama ini kita tidak pernah mengakui hal-hal itu di hadapan Tuhan. Mungkin kita termasuk golongan yang otomatis. Waktu merocot lahir langsung predikat Kristen kita sandang. Atau mungkin selama ini kita datang ke gereja karena orang ajak kita ke gereja. Ya kita hanya datang aja tanpa kita tahu mengapa kita datang ke gereja. Saudara, ini saatnya. Kita harus mengadakan pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan. Jangan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Karena Kristen tanpa pertobatan nanti tidak bisa dikatrol, saudara. Ya, gak bisa ikut nanti di dalam pengangkatan. Yang kedua, saudara, saya akan lompat dulu kepada poin yang ketiga. Karena poin yang ketiga ini sangat penting. Nanti kalau ada waktu saya akan balik ke poin kedua dan yang keempat. Tapi saya mau bicara dulu tentang poin yang ketiga. Poin ketiga ini dikatakan KTP itu juga Kristen tanpa pengenalan. Pengenalan akan Tuhan. Ya. Saudara, kata mengenal dalam konteks mengenal Tuhan yang ditulis di dalam kitab suci, kata mengenal itu mempunyai arti yang dalam. Ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Supri dan Pak Endro sempat membahas juga hal ini dalam pertemuan pekerja di sini. Kata kenal itu bukan hanya sekedar tahu, ya, teman atau sahabat. Mungkin biasanya kalau kita pakai kata kenal dalam bahasa Indonesia, itu artinya seperti itu. Oh, kamu kenal enggak sama si A? Oh, kalau kita bilang kenal, oh ya, itu artinya kita itu bergaul sama dia. Mungkin kita berteman sama dia. Ya. Tapi saudara, di dalam kitab suci, kata mengenal, terutama yang dalam konteks mengenal Tuhan,
itu mempunyai arti yang lebih dalam. Biasanya kata yang dipakai di kitab suci untuk mengenal ya, itu kata yada, yada atau ginosko. Ya, kata yada, yaudah, yaudah, ya bacanya yaudah. Kata yaudah atau ginosko. Nah itu diterjemahkan di dalam kitab suci kita, itu diterjemahkan mengenal. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat pertama, kata yaudah itu diterjemahkan bersetubuh. Waktu Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh itu adalah kata yaudah ini yang dipakai. Kata ginosko itu juga mempunyai arti yang dalam, saudara. Menggambarkan satu hubungan yang begitu erat. Yaitu hubungan seperti hubungan suami istri. Yang begitu erat, begitu intim, begitu akrab. Dan saudara tentunya kalau kita membicarakan tentang hal ini, saya tidak bilang bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri secara manusia. Lain. Ya. Tapi ini kata yang digunakan ini mau menggambarkan betapa eratnya sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu. Betapa intimnya seharusnya hubungan kita dengan Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar kenal. Hanya sekedar tahu, mungkin lebih dalam dari tahu. Enggak, tetapi ada hubungan yang jauh lebih dalam. Itu tadi, seperti hubungan suami istri, di mana hubungan itu adalah hubungan yang terbuka, satu dengan yang lain, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu menghendaki hubungan yang demikian. Nah saudara kita bisa baca di dalam Yeremia 24. Saya berharap saudara bisa menangkap tentang hal ini ya. Yeremia 24 ayat yang ke-7 di situ dikatakan demikian. Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, kata mengenal di sini, itu yang dipakai adalah kata yaudah itu. Jadi Tuhan itu menginginkan suatu hubungan yang intim dengan umatnya. Jadi bukan hanya sekedar kenal ya saudara seperti yang kita biasanya pakai dalam bahasa Indonesia. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 23. Nah, saudara kita sudah sering ya, hari-hari ini kita banyak bicara tentang Matius pasal yang ke-7. Ini ayat yang ke-21 sampai 23. Di situ dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan kemudian di ayat 23 dikatakan, pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, atau di dalam LAI dikatakan, aku akan berterus terang kepada mereka, bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Kata yang dipakai mengenal di sini adalah kata ginosko. Yang juga mengandung suatu arti, suatu hubungan yang intim. Seperti hubungan suami dengan istri. Begitu intim. Makanya saudara, Rasul Paulus menggambarkan hubungan Tuhan dengan jemaat itu seperti hubungan suami dan istri. Kita bisa baca di dalam Efesus pasal yang ke-5. Waktu Paulus mengatakan, waktu Paulus bicara tentang suami dan istri. Dan di tengah-tengah pembicaraan tentang suami dan istri, Paulus berkata, yang aku maksudkan
adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Dan rahasia ini dalam. Jadi saudara, Tuhan itu nggak mau kita itu punya hubungan yang biasa-biasa dengan Dia. Tapi Dia menginginkan suatu hubungan yang intim dengan Dia. Jemaat yang akan diangkat nanti adalah jemaat yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan harapkan di dalam hubungan yang seperti ini? Seperti yang saya tadi katakan ya. Ada keterbukaan antara kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutup itu, tidak ada. Segala sesuatu yang ada di dalam kita, itu kita bisa terbuka sama Tuhan. Kita nih seringkali ada hal-hal yang kita sembunyikan ya, mungkin tanpa sadar kita kadang-kadang seperti malu membicarakan dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita iri hati dengan seseorang, kita diam aja. Atau mungkin ada kesombongan dalam hati kita, kadang-kadang kita anggap angin lalu aja. Tapi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, semua terbuka. Tidak ada masalah bagi kita untuk mengakui di hadapan Dia. Tuhan, ternyata aku ini begitu jelek. Tuhan, aku ini sombong. Ada iri hati. Ada kemalasan yang menguasai diriku. Kita terbuka saja sama Tuhan. Dan juga apa yang Tuhan inginkan di dalam hubungan yang intim itu. Tuhan juga merindukan bahwa umatnya itu bisa menikmati kehadirannya. Ya, saudara. Kalau seseorang bilang bahwa dia tuh tidak suka berdoa, itu hati-hati, saudara. Saya mau katakan sekarang, kalau saudara tidak suka berdoa, saudara ada di dalam bahaya besar. Orang yang intim dengan Tuhan, dia akan menikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Dan apa yang dimaksud dengan waktu-waktu bersama Tuhan? Itu adalah saat-saat berdoa, saudara. Orang yang tidak suka berdoa, itu artinya dia tidak pernah intim dengan Tuhan. Saudara, mungkin kalau saudara tidak pernah ngalami, sulit untuk ngerti tentang hal ini. Tapi kalau saudara pernah ngalami, saudara berdoa dan saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara akan ngerti kalau saya mengatakan bahwa kita menikmati keberadaan Tuhan. Dan hal ini penting, saudara. Kalau selama ini kita tidak pernah menikmati keberadaan Tuhan, itu artinya kita belum mengenal Dia. Kita belum mengenal Dia. Dan hati-hati, suatu saat Tuhan akan berkata, sorry, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu.
Karena kata kenal di situ, itu menggambarkan satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saudara, saya mengerti kenapa Tuhan memberikan begitu banyak fasilitas doa di sini. Dia berikan doa Aquila, dia berikan doa estafet, dia berikan doa Priscilla. Ada banyak aktivitas doa di sini. Kalau kita tidak menggunakan fasilitas ini, itu salah kita sendiri. Karena saya yakin bahwa Tuhan itu sudah mengulurkan tangannya. Ayo mari, itu undangan buat kita. Saudara, apa susahnya? Misalnya 1 minggu kita menyediakan 1 jam bersama dengan dia. Meskipun sebetulnya itu nggak cukup, saudara. Ya, kalau kita bicara tentang hubungan yang intim, kita bicara tentang hubungan setiap hari dengan dia di dalam saat teduh kita. Di dalam saat teduh kita. Saudara, kapan terakhir saudara menikmati kehadirannya di dalam hidup saudara? Kapan terakhir saudara datang kepada dia dan berdoa? Dan saudara sungguh-sungguh merasakan bahwa dia ada bersama saudara. Dan waktu itu saudara sungguh-sungguh merasa bahwa hanya aku dengan Tuhan. Hubungan seperti itu yang Tuhan mau. Kapan? Apa mungkin selama ini kita tahu tentang saat teduh? Kita pikir ya saat teduh hanya baca firman dan berdoa saja. Berdoa pun ya, doa ya 5 kalimat mungkin itu sudah lumayan lah. Baca Alkitab dengan cepat-cepat, 1 pasal mungkin. Bukan masalah itu, saudara. Tapi masalahnya apakah kita bisa sungguh-sungguh menikmati saat-saat kita datang kepada Tuhan. Saya sering mendengar orang-orang berkata dan berkeluh kesah mungkin tentang anggota keluarganya. Yang begini dan begitu, tidak mengalami perubahan hidup dan begini, begitu, tidak bertobat dan sebagainya. Dan saya tanya, apakah dia pernah berdoa? Oh, dia rajin pulang lagi berdoa. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Apakah dia membaca kitab suci? Oh, dia rajin sekali, tidak pernah satu hari dia tidak baca kitab suci. Ternyata saudara, bukan hanya membaca dan berdoa 5 menit. Itu yang dicari Tuhan dan yang bisa mengubah hidup kita. Tetapi yang bisa mengubah hidup kita adalah di saat kita sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan. Dikenal seperti yang Tuhan mau. Yaitu dia punya hubungan yang intim dengan kita. Di saat kita menikmati waktu doa, kita tidak pernah berkata bahwa doa adalah sesuatu yang membosankan buat saya. Doa adalah sesuatu yang buang-buang waktu buat saya. Saya tidak suka berdoa. Doa adalah sesuatu yang sia-sia buat saya. Orang yang seperti itu, orang yang tidak mengerti hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan pasti dia tidak pernah menikmati hadirat Tuhan. Dia tidak pernah menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, Pak Loki sering mengingatkan bahwa kita itu harus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena itu di dalam kitab Wahyu juga Tuhan bicara tentang kasih mula-mula. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih mula-mula, itu adalah kasih yang berkobar-kobar. Yang senang kalau ketemu Tuhan.
kalau senang punya waktu bersama Tuhan. Itu namanya kasih mula-mula. Yaitu cinta yang terus berkobar-kobar di hati kita. Menanti kesempatan kita bisa ketemu sama Tuhan. Jadi bukan sekedar seperti say hello sama Tuhan. Ya. Ada banyak orang Kristen yang sekedar say hello sama Tuhan. Atau mungkin lebih parah hanya minta-minta aja sama Tuhan. Ya. Datang sama Tuhan mungkin dengan daftar permintaan. Dan terus kita bilang, ini loh Tuhan aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tuhan tolong aku dalam masalahku ini. Tuhan berkati aku karena aku membutuhkan ini. Tuhan kok lama enggak jawab-jawab aku. Tapi apakah saudara pernah datang sama Tuhan? Enggak usah ngomong apa-apa. Tapi hati kita menyembah Dia. Dan kita merasakan kehadirannya. Dan saat itu enggak perlu ngomong apa-apa. Tapi kita seperti duduk dengan kekasih kita. Enggak perlu ngomong apa-apa. Tapi kehadirannya itu cukup buat kita. Dan kita bilang, Tuhan, kehadiran-Mu ini cukup bagiku. Tuhan, aku mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Saudara, saya nak nganjurkan saudara harus selalu menangis. Tapi kadang-kadang ada tanda-tanda tertentu yang kita alami di saat kita bisa ketemu Tuhan. Kalau buat saya memang nangis, tak tahu saya ini gembeng atau gimana. Kadang-kadang saya datang sama Tuhan itu tidak bisa ngomong apa-apa. Mungkin saya cuma nangis. Tapi di saat menangis, di dalam hadirat-Nya, tidak perlu ngomong apa-apa. Tuhan itu mengangkat setiap beban. Makanya mungkin kalau saudara pernah dengar ada hamba Tuhan yang bilang, aku rasa seperti dipeluk Tuhan dan sebagainya. Ya saudara mungkin perasaannya seperti itu. Ada satu kenikmatan, ada satu sukacita di dalam hadirat-Nya. Di saat kita itu ketemu dengan Dia. Kita harus mengalami hubungan sampai seperti itu. Makanya enggak bisa hanya dijalin dalam 5 menit, 2 menit, 10 menit. Dan Yesus aja bilang sama murid-muridnya, berjaga-jagalah kamu. Enggak bisakah kamu berdoa 1 jam saja? Saya tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak orang sibuk. Tapi jangan sampai, saudara, apa yang selama ini kita belani, ya, saya tidak tahu ada kata yang lebih tepat dari itu. Mungkin kita banyak menghabiskan waktu untuk satu hal. Mungkin dalam pekerjaan kita. Saya tidak bilang saudara tidak boleh bekerja ya. Nanti jangan bilang, oh Bu Loki melarang kita bekerja dan disuruh berdoa saja. Enggak, saudara. Dan Yesus tanya, tidak bisakah kamu menyediakan waktu bagiku 1 jam saja? Jangan sampai nanti kalau saatnya tiba, kita akan menyesali begitu banyak hal yang sudah kita belani itu tadi, saudara. Ternyata itu tidak bisa menolong dan menyelamatkan kita.
Itu saya hanya ingin mengingatkan malam hari ini. Ambil waktu bersama Dia. Jalin hubungan yang intim dan akrab dengan Dia. Sehingga saudara bisa menikmati pribadinya, menikmati hadiratnya. Apa yang menyebabkan, saudara, orang itu tidak suka berdoa? Saya coba memikirkan apa ya sebabnya. Yang pertama mungkin karena memang dia tidak pernah merasakan kesukaan di dalam berdoa. Makanya dia tidak suka. Padahal kesukaan itu bisa didapatkan kalau kita sering berdoa. Satu kali berdoa mungkin kita masih belum bisa merasakan kehadiran Tuhan. 2 kali berdoa mungkin belum bisa. Cari terus. Dan saudara, suatu saat saudara akan menemukan Dia. Karena firman Tuhan berkata demikian. Bahwa Tuhan akan menemui orang yang mencari Dia dengan kesungguhan hati. Dan tentunya saudara, peran Roh Kudus itu sangat penting. Ya. Di dalam keempat hal ini semua peran Roh Kudus itu sangat penting. Untuk bertobat, kalau tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan dan menegur, seseorang itu tidak bisa sadar akan dosanya. Untuk mengenal Tuhan, untuk bisa bergaul intim dengan Dia. Kalau tanpa Roh Kudus, kita juga tidak bisa. Ya, saudara. Dan yang kedua penyebabnya, mungkin karena terlalu banyak minum anggur dunia. Saudara, kita tahu bahwa anggur itu menggambarkan sukacita. Ya. Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang asli. Tetapi dunia juga sering menyodorkan sukacita, kesenangan. Mungkin lebih cocok kalau dikatakan kesenangan dunia. Yang sebenarnya semuanya itu hanya palsu aja, saudara. Tapi seseorang yang sudah terlalu banyak minum anggur dunia, dia akan mabuk oleh anggur dunia. Dan dia akan tak suka lagi anggur yang Tuhan berikan. Saya tidak usah ngomong, saudara, tentang anggur dunia, saudara tahu semua. Ada banyak anggur dunia. Semua bentuk kesenangan dunia. Itu kalau terus diisikan kepada kita, kita akan tidak suka lagi anggur surgawi. Karena selera kita sudah berubah. Selera kita menjadi selera duniawi. Dan bukan lagi selera surgawi. Bahkan mungkin hal-hal yang kita anggap netral, ya saudara. Tapi isi aja hidup saudara dengan hal seperti itu. Lama-lama saudara tidak akan suka hal-hal surgawi. Contoh, misalnya hobi-hobi yang nampaknya netral. Tapi coba, kalau saudara nggak percaya, penuhi saja terus hidup saudara dengan hal-hal seperti itu. Kesenangan-kesenangan, selimuran-selimuran yang ada di dunia ini. Nanti saudara akan melihat dan merasakan bahwa hati saudara itu akan hambar sama Tuhan. Itu artinya kita sudah mabuk dengan anggur dunia ini. Ya. Saudara, kita tidak bisa menganggap remeh tentang pengenalan akan Tuhan ini. Kenalilah Dia. Bergaulah dengan Dia. Kalau kita mau bersama-sama dengan Dia, suatu saat nanti, sampai selama-lamanya. Nah saudara, poin yang kedua, itu adalah Kristen tanpa pengetahuan. Saya mungkin cepat aja ya. Saudara, Kristen tanpa pengetahuan. Di dalam Hosea pasal yang
keempat ayat 1 dan 6. Kita juga sudah sering mendengar tentang ayat ini. Ya, bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Di dalam ayat pertama dikatakan, karena tidak mengenal Tuhan. Tetapi kata aslinya sama di ayat 1 dan ayat 6. Itu sama, yaitu da'at. Artinya tidak punya pengetahuan, tidak punya pengertian, tidak punya hikmat. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu? Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan akan firman Tuhan yang diterangi oleh Roh Kudus. Penting saudara diterangi oleh Roh Kudus, ini penting. Karena kalau kita hanya berusaha mengerti firman Tuhan hanya dengan akal pikiran kita sendiri, kemungkinan besar kita akan disesatkan kemana-mana. Seperti yang dialami oleh kaum Gabala. Mereka mencoba mendapatkan pengetahuan, tapi tanpa mengikut sertakan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Saudara, kita akan gampang disesatkan ke sana kemari. Dari mana kita bisa mendapatkan pengetahuan ini? Saya selalu ingat Pak Loki sering kali kasih ilustrasi ya saudara. Tentang bagaimana kita memegang firman Tuhan erat-erat. Ada 5 hal yang perlu kita selalu lakukan. Apa? Mendengar, membaca, merenungkan, menghafal, dan melakukan. Saya berharap setelah ini tidak ada orang yang malas membaca firman Tuhan. Dari mana kita bisa mendapat pengetahuan kalau kita malas membaca firman Tuhan? Saudara, sangat penting untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kadang-kadang hal yang sederhana saja kita tidak bisa mengerti. Makanya ada banyak penyesatan-penyesatan. Bayangkan saudara, sebetulnya aneh banget kalau dipikir. Bagaimana anak Tuhan kok bisa tidak kenal nama bapaknya sendiri? Ya itu tadi, karena kurang pengetahuan. Bagaimana anak Tuhan itu bisa menganggap hal-hal yang menjijikkan buat Tuhan itu adalah hal-hal yang biasa. Kok bisa begitu? Karena kurang pengetahuan. Saudara terus terang ya, dulu ada banyak hal yang kami ini tidak mengerti. Sampai sekarang kalau saya merenungkan, ya, saudara contoh aja, misalnya tentang makanan. Kadang-kadang saya merenungkan begini, suami istri, ya kita kan sudah bicara ya hubungan Tuhan dengan jemaatnya itu harusnya seperti hubungan suami dengan istri. Hubungan mempelai. Kita sering dengar bahwa kita dipersiapkan sebagai mempelai Tuhan dan sebagainya. Saudara, misalnya saudara punya pasangan, ya, dan pasangan saudara itu seringkali berbau tidak sedap. Biasanya apa yang saudara lakukan? Mungkin kalau badannya yang baunya nggak sedap, saudara pasti suruh, mandi. Atau ibu-ibu mau enggak misalnya suaminya datang keringat-keringat mungkin habis olahraga atau gimana tuh baunya. Terus dia rangkul kita, peluk kita, tuh rasanya mandi dulu sana loh. Paling kita gitu. Atau mungkin kalau mulutnya yang baunya nggak sedap, kita juga pasti jangan deket-deket aku, sikat gigi dulu. Saudara, kadang-kadang saya membayangkan ya, Tuhan itu loh sudah bilang,
bahwa dia itu jijik sama orang-orang yang suka makan babi. Itu kita bisa baca di dalam Yesaya 66. Dia sudah bilang begitu. Kalau kita mau jadi mempelainya, dan kita masih mempertahankan hal-hal yang seperti itu, saudara kira-kira bagaimana? Ya mungkin kalau kita memang kurang pengetahuan itu tadi, kita enggak tahu, kita enggak ngerti hal-hal apa yang bisa membuat Tuhan itu nanti mungkin gila sama kita. Kita makan yang sampah-sampah. Ya kalau kita kurang pengetahuan, ya kita kemungkinan kita akan melakukan hal yang demikian. Hal-hal yang Tuhan tidak suka, kita lakukan karena kurang pengetahuan. Karena tidak punya pengetahuan. Makanya saudara, yakinkan bahwa kita itu punya pengetahuan. Ya. Karena itu Hosea pasal keempat ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jangan sampai kita menggenapi ayat itu Tuhan. Ayat itu saudara. Dan yang keempat, yaitu Kristen tanpa perbuatan atau praktek firman Tuhan. Dan saudara, saya mungkin tidak perlu banyak bicara tentang hal ini. Hal ini sudah dibahas oleh Pak Loki minggu kemarin. Ya, kita sudah tahu selama puasa merayakan Sukot, kita juga sudah belajar apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya. Mari saudara ulangi bersama-sama saya. Melakukan kehendaknya. Mari bicara dengan sebelah-sebelah saudara. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Pak Loki sudah menjelaskan minggu lalu. Apa yang dimaksud? Hal yang praktis yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sediakan. Dan jujur saudara, kalau kita mau menguraikan tentang perbuatan baik, yang ada di kitab suci itu banyak, ya. Seperti mentaati 10 perintah Tuhan. Itu juga salah satu kehendak Tuhan juga. Memunculkan buah roh dalam hidup kita. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Memenangkan jiwa-jiwa. Itu semua kehendak Tuhan. Tetapi pasti ada kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau kita lakukan di saat-saat tertentu secara spesifik. Nah saudara, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Untuk bisa mengerti banget dengan jelas apa yang Tuhan mau. Ya. Kita perlu Roh Kudus menuntun kita. Karena Roh Kudus yang paling mengenal hati Bapa. Seperti roh yang ada di dalam kita, itu paling tahu apa yang ada sampai dalam-dalamnya kita. Demikian juga Roh Kudus yang paling mengerti hati Bapa. Apa yang Bapak mau, kita lakukan. Karena itu, mintalah terus pimpinan Roh Kudus. Latih diri terus untuk bisa peka mendengar suaranya. Saudara, kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus, itu bisa kita dapatkan kalau kita banyak berdoa dan berpuasa. Ada banyak orang yang tidak suka berpuasa, saudara, tetapi puasa itu sebetulnya salah satu cara juga yang akan membuat kita lebih peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Ya, saudara. Dan saya akan tutup pembicaraan saya dengan satu ayat. Malam hari ini, sebelum mungkin kasih kesempatan untuk bertanya.
dan berkata, dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan. Dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.